Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik begitu kan. Janji dari seorang Gibran saya kira samalah, miriplah dengan Pak Jokowi begitu kan. Mengapa saya katakan seperti itu? Ini kita lihat saja dalam janji debat kemarin begitu kan. Mau menciptakan 19 juta lapangan kerja. Katanya begitu kan ya. Ini ditertawakan oleh rakyat Indonesia begitu. Karena apa? Karena bapaknya janji 10 juta lapangan pekerjaan. Enggak ada beritanya kok sampai hari ini begitu kan. Ini kan logikanya gimana? Coba bayangkan begitu ya. Ini komentar-komentar netizen lo begitu kan ya. Bahkan ya kalau seperti ini terus kan hanya omong kosong begitu kan. Janji doang mereka begitu. 19 juta begitu kan ya. Kalau ini ya membuka lapangan pekerjaan dengan logika apa? Sedangkan yang kemarin ya ketika diskusi ya Gibran ya mengatakan ditanya soal lapangan pekerjaan malah jawabannya apa? Ya jawabannya ya silakan Anda jadi pengusaha. Itu kan tidak apa namanya dengan jawaban dalam debat kemarin kan tidak sesuai dengan itu begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini masih ada kerancuan yang sangat luar biasa sehingga seorang Jokowi itu masih melekat di hati masyarakat begitu. Dalam artian bahwa seorang Jokowi hanya janji doang mereka begitu. Jadi kalau menciptakan 10 juta, 19 juta pekerjaan dengan cara apa? Dan sekarang lihat saja ya, buruh sudah demo sana sini untuk menaikkan upah minimum di situ begitu kan ya. Tapi pada kenyataannya apa coba bayangkan. Jadi SMK lagi muncul lagi di situ begitu kan. Inilah kalau ya tidak terawat dengan jelas ya, kabar beritanya sudah tidak ada kan gimana coba bayangkan. Bahkan yang dihadapi Pak Jokowi itu 2 periode begitu. Beritanya sampai sekarang untuk membuka lapangan pekerjaan 10 juta ini gimana begitu kan. Apakah hanya janji-janji saja? Nah, itu yang menjadi kendala penting. Apalagi seorang Gibran 19 juta lapangan pekerjaan ya, menggunakan teknologi yang canggih, menggunakan teknologi digital hari ini, saya kira justru ada pengurangan ya karyawan di situ begitu kan. Ada pepatah bapak kencing berdiri, anak kencing berlari. Ini kan gimana begitu kan? Ya, saya kira ada apa namanya? Ya kalau ingin terpilih ya janjilah yang ngedabrus sana sini begitu kan ya. Bahkan satu sisi mengatakan dipakai ya taktik ini ya ingin kelihatan pinter tapi kenyataannya bagi pemujinya para itu begitu kan seneng banget semoga nggak bakal jadi RI 1 ya dan RI 2. Saya kira kalau masyarakat ingin sejahtera, ingin bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan, tentu ya yang paling punya strategi baik dan bagus itu ada Anies Baswedan di situ begitu dibandingkan dengan calon-calon yang lain. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Anies Baswedan sudah berpengalaman ya menjadi gubernur DKI Jakarta, menjadi wali kota Solo begitu. Si Gibran kan hanya 2 tahun di situ. Itu pun proyek-proyek begitu kan dari pusat begitu kan. Artinya mengalir ke Solo ya kata ex Rudi begitu kan ya, FS Rudi begitu kan ya mengatakan wah kalau bukan anak presiden ya tidak mungkin lah seperti itu begitu. Itu sudah menjadi trending begitu di masyarakat ya dengan kata-kata seperti itu begitu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Kita lihat saja. Pepatah bilang tong kosong nyaring bunyinya. Banyak bicara tapi ngaur tidak ada artinya. Banyak penjelasan tapi ngaur tidak sesuai fakta. Ya, apabila ditanya jawabannya ngaur asal bicara, tidak sesuai dengan pertanyaannya. Hanya orang-orang aneh yang berani berkata walau tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Semua mbak bahkan dari zaman SBY gitu janji lapangan pekerjaan ya tetap aja dong ya dengan syarat ketentuan yang bikin semuanya nggak sejalan ya terlebih tentang umur dan fresh ya gaji pun semua mereka begitu. Ya kita lihat saja makanya kalau ingin membuka 19 juta pekerjaan begitu kan ya lowongan lapangan pekerjaan dengan cara apa? Apakah digital? Digital sudah ada kok begitu kan bagaimana sudah TikTok ya berbisnis sana sini begitu kan sudah ada kok di situ begitu kan. Tapi pada kenyataannya kalau itu dimanfaatkan secara betul begitu kan, bagaimana produk UMKM itu ya dimaksimalkan bekerja sama dengan bisa diekspor ke luar negeri, itu baru membuka lapangan pekerjaan. Tapi secara spesifik ya Gibran masih belum menjelaskan itu begitu.
Jadi kalau menurut saya pribadi masih normatif lah di situ kan ya. Karena ya yang kita buka lapangan pekerjaan itu bukan hanya apa namanya bukan terkait dengan buruh, tetapi bagaimana lapangan pekerjaan itu ya kalau bisa ya berapa persennya rumah tangga ya, yang sekarang sudah ada TikTok yang kemudian bisa apa namanya bisa dilakukan gitu kan ya. Ini banyak sekali pro dan kontra ya. Bakat ya pembohong yang menurun katanya. Kirain lapangan kerja untuk warga Indonesia malah untuk Cino kan ya. Ini kan gimana begitu kan kalau untuk Cina katanya begitu ya. Jelas bagaimana kalau impor begitu kan ya. Para buruh-buruh masih impor sana sini begitu kan. Ya masih apa namanya masih di luar sana begitu kan ya. Masih datang ke Indonesia untuk cari pekerjaan. Itu yang menjadi kendala penting. Lihat saja IKN siapa yang ngurus. Kereta cepat siapa yang ngurus begitu kan. Ya mereka orang-orang Cina begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya bagaimana hak sebagai warga Indonesia di situ begitu kan ya. Sebagai negara kita, sebagai negara bangsa kita begitu kan. Bangsanya sendiri ya membuat lapangan pekerjaannya susah sekarang ini. Ya silakan mahasiswa semakin banyak yang apa namanya yang sudah wisuda begitu kan. Bahkan ratusan ribu di situ begitu. Tapi cari pekerjaan sana sini masih bingung mereka mau ditempatkan di mana begitu kan ya. Maka jalan satu-satunya ya digital inilah yang kemudian menjadi dampak, menjadi pendorong di situ begitu kan untuk berbisnis, ya, untuk buka usaha dan sebagainya. Ini kan menciptakan lapangan pekerjaan. Ya, kalau TikTok dibatasi sana sini kan saya kira ini menjadi kendala penting juga begitu kan. Tapi pada kenyataannya ya 19 juta pekerjaan itu dengan logika yang apa begitu kan ya. Ada lagi kur 200 juta tanpa anggunan, parah-parah begitu. Kalau tanpa anggunan ya enak di situ begitu kan. Ya lama-lama nanti bangkrut di situ begitu. Bahkan ya ini buah jatuh nggak jauh dari pohonnya ya. Tiap kampanye naik terus janjinya walaupun nggak tercapai ya. Janji bapaknya 10 juta lapangan pekerjaan lenyap ditelan angin puting beliung. Yang makmur malah imigran asing ya. Dari Tiongkok sana katanya begitu. Ini komentar-komentar dari netizen banyak sekali ya. 19 juta lapangan pekerjaan. Ini gimana begitu kan? Ya menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak itu begitu. Saya kira kalau ngedabrus sana sini ya bisa begitu kan ya. Untuk bisa masyarakat itu bisa tertarik dengan janji-janji itu. Tapi realitasnya tidak seperti itu begitu kan ya. Karena berkembang. Akhirnya lihat saja banyak yang di PHK ya. Banyak yang kemudian dikeluarkan dan sebagainya begitu kan. Lantas bagaimana? Karena dengan adanya teknologi yang canggih banyak mungkin ya digantikan dengan mesin begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.